Besoknya lagi datang lagi polisi. Datang lagi menanyakan kalau membatalkan suruh telepon lupa namanya di Reskrim Polda Jatim itu. Terus besoknya datang lagi memastikan untuk membatalkan lagi. Terus sampai kamu nggak sayang keluarga kamu, ibu kamu, kakak-kakak kamu. Terus saya diem. Terus besoknya lagi datang lagi, saya mau ditodong pistol itu, sama nggak tahu oknum itu, pakai baju biasa. Kalau kamu masih mau sayang sama keluarga kamu, batalkan. Ya kalau mau bawa pistol kan nggak mungkin bukan penegak hukum, Mas. Ya. Mau ke Alfamart, saya tarik ke Alfamart biar ada kamera, dia nggak mau. Saya juga takut, kalau ditembak mati saya. Orang itu sendirian atau? Nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, lanjut lagi Pak BW. Ya, kita bicara masalah Kanjuruhan bersama dengan ada Ibu Susi. Apa kabar Bu Susi dari Komisioner dari LPSK? Luar biasa nih LPSK, kita bangga dan senang ketika LPSK banyak melakukan tugas-tugasnya dalam rangka melindungi saksi dan korban ya Bu ya. Di sini juga ada Mas Devi Ato. Tadi sebelumnya kita pernah bicara terkait dengan masalah prosesnya ya Mas Devi ya. Memang dalam proses yang pernah kita dengarkan dalam upaya untuk mendapatkan keadilan, Mas Devi kan banyak ancaman-ancaman tuh. Ya. Dan beberapa kita mendapatkan cerita ya bagaimana ancaman-ancaman itu terjadi ya. Dan tentunya kita semua prihatin dengan kejadian itu dan kita berharap orang-orang yang mengancam-ngancam itu mestinya mendapatkan sanksi gitu ya Pak BW ya. Karena tidak boleh mengancam-ngancam sembarangan gitu kan. Apalagi kalau dia penegak hukum. Apalagi dia penegak hukum gitu ya. Dan kita juga berharap upaya-upaya pengancaman-pengancaman seperti itu tuh berhenti lah. Cukup sudah. Iya, cukup sudah lah. Ini kan negara hukum ya. Kita semua orang-orang beradab ya, nggak boleh melakukan hal yang seperti itu. Kesempatan ini dengan Bu Susi, sekaligus saya ingin mendapatkan cerita nih Bu Susi mengenai perlindungan terhadap Mas Devi. Tapi mungkin cek dulu apa sih diancamnya kenapa sebenarnya? Biar kita diulangi lagi biar jelas ya soal betul diancam atau pura-pura diancam atau gimana gitu. Enggak, dia ngomong ini biar semangat Pak. Biar jelas aja semangat gitu maksudnya. Ya, saya dapat ancaman itu waktu awal-awal itu kita kan sama anak-anak Arema di Bulawang sana kan pasang di Malang, tapi khususnya di Bulawang tempat saya, usut tuntas. Jadi ancaman itu mulai ada ketika menuntut untuk diusut ya? Usut tuntas waktu itu. Usut tuntas, terus banyak teman-teman yang dibawa sama polisi dan mau ditangkepin, tapi enggak cuma kalau masuk lagi kamu tak tangkap beneran. Enggak, maksudnya ditangkap itu kenapa? Masang salahnya tuntas. Apa? Masang spanduk ditangkap? Spanduk usut tuntas itu mereka sama intel-intel dan buser-buser itu polisi-polisi ditangkepin lah. Terus di rumah saya juga anak-anak dibikinkan rib tasalala. Apa itu Rest in peace, Tasa dan Lala. Ya, spanduk di depan rumah itu. Iya. Saya didatangi sama Polsek Bulawang itu sekitar kalau nggak salah 7 orang itu. 7 orang dan tak bilangin. Didatangi itu diapain maksudnya? Didatengin dikasih sembako dan tak bilangin kalau mau damai sama pulang. Kalau mau melepas ini, kembalikan nyawa anak saya, tak bilang gitu. Melepas tulisan spanduk depan rumah itu. Kan wajar minta diusut tuntas. Iya. Orang faktanya ada korban. Ada korban. Ada kekerasan kan gitu ya Pak Dewi ya. Dan saya waktu mau bikin laporan, dia tidak menerima. Tidak menerima laporan saya itu. Waktu pertama kali saya menuntut, laporan. Terus saya waktu itu cuma media waktu itu yang saya waktu itu mau cari pengacara yang siapa yang dapat saya percaya. Terus waktu itu sama media televisi, ya mohon maaf BBC itu
pertama kali saya teriak di media, terus bingung ke Panjen. Itu sebelum 7 hari anak saya itu saya udah laporan sambil ke Panjen pun saya ditolak. Mau apa kamu? Bilang gitu. Ya, bilang mau melapor. Iya, saya mau lapor Kanjuruhan. Ya, Sudah ada katanya. Sudah diusut katanya. Kamu jangan macam-macam bilang itu. Ya wis saya pulang. Waktu itu saya pulang terus sampai saya cari-cari informasi, ketemu Pradi Kepanjen. Sama Pradi Kepanjen disuruh ke Pak Imam Hidayat, Tatak. Dan di situ saya bikin kuasa ke Pak Imam Hidayat tentang tuntutan pidana dan perdata. Dan waktu itu tanda tangan sama LPSK tentang perlindungan. Tanda tangan untuk minta permohonan perlindungan ya, masih permohonan. Dan malam harinya saya bikin otopsi, pengajuan otopsi. Disaksikan sama kakak saya, saksinya, terus sama PH, Pak Sampun itu. Saya fotokan by WA ke Pak Imam. Dan ada lagi waktu itu yang ke rumah anak TGA KNPI. Ya, TGA KNPI, ya ada si Andi Kontras itu, si Anjar, PH-nya itu, dan ada Remania yang katanya mau membackup saya. Kalau ada apa-apa mau di backup. Kalau dan mereka juga mau mengajukan otopsi. Ya, dan saya disuruh untuk pindah PH kepada mereka. Dan saya tidak percaya sama mereka. Saya masih tidak percaya. Terus tanggal 11 pagi jam 7 ditelepon oleh kepolisian Bulawang. Saya dicari Polres. Oh ya, saya masih di lahan. Waktu itu saya ke kebun tebu saya. Terus sore hari saya ditelepon sama itu Koirul itu. Namanya Koirul, penyidik Reskrim 3. Ya, saya sebut aja namanya. Itu ada di BAP saya. Pun terus datengin 5 orang. Dia nggak sopan, ke rumah aja sepatu masih dipakai. Sebenarnya kan sebagai aparat negara ya lepas sepatu lah, ini itu rumah. Masuk rumah ya. Iya, bukan tempat sampah kan gitu. Masuk terus dia tanya-tanya, kenapa kamu kok berani-beraninya otopsi? Loh, berani-berani otopsi kan baru mau mohon, mau minta kan? Iya, ngajukan loh. Padahal masih itu dimarahi juga kayak gitu. Iya, loh. Kok sudah ada surat perintah? Sudah ada perintah bahwa otopsi dilakukan tanggal 20 Oktober. Padahal saya bikin itu 10 Oktober. Dan itu pun belum, masih di Pak Imam. Dan anak TGA itu juga tahu. Kalau saya itu, saya tahu. Dan ini tidak tahu permainan siapa, tidak tahu gitu. Terus besoknya lagi datang lagi polisi. Datang lagi menanyakan kalau membatalkan, suruh telepon, lupa namanya, di Reskrim Polda Jatim itu. Terus besoknya datang lagi, memastikan untuk membatalkan lagi. Terus sampai, kamu nggak sayang keluarga kamu, ibu kamu, kakak-kakak kamu. Terus saya diem. Terus besoknya lagi datang lagi, saya mau ditodong pistol itu, sama nggak tahu oknum itu, pakai baju biasa. Orang siapa? Orang mana itu? Nggak tahu. Diduga, menduganya? Ya itu, kalau kamu masih mau sayang sama keluarga kamu, batalkan. Ya kalau mau bawa pistol kan nggak mungkin bukan penegak hukum, Mas. Iya. Masuk preman datang ke orang Malang bukan? Ya, malam. Orang Malang. Oh, nggak tahu saya. Nggak tahu. Malam hari. Saya mau beli rokok itu. Ada orang lain? Oh, nggak. Lagi mau di rumah saya sepi. Sebelah di jalan. Ini sepi. Mau ke Alfamaret. Saya tarik ke Alfamaret biar ada kamera. Dia nggak mau. Saya juga takut. Kalau ditembak mati saya. Orang itu sendirian atau? Nggak tahu. Dia cuma satu, terus nggak tahu temannya, karena saya juga takut waktu itu. Karena gelap, karena takut. Terus ya itulah. Terus waktu itu telepon lagi sama si Koirul untuk kalau mau membatalkan otopsi disuruh datang ke Polsek Bulawang atau ke kecamatan. Waktu itu saya ditunggu sama Direktur Reskrim Polda sama Pak Ahmed. Pak Ahmad TGPF itu. Dan daripada saya takut dibunuh di sana, di Polsek atau di kecamatan, saya baik di rumah. Kalau mau nemui saya di rumah, karena ada keluarga saya. Kalau saya mati, biar tahu. Itu saya. Kalau itu disaksikan Pak Camat dan buka Polsek, terus Polres Panjen,
sama reskrim itu sama PDF itu, saya tidak punya pilihan. Kakak saya sampai nangis kok. Kakak sampai nangis, sudah di belakang tembok depan neraka, ya saya menyelamatkan keluarga saya cabut otopsi itu. Kakaknya nangis kenapa? Takut. Ibu Takut saya didatengin Mas, penegak hukum tadi. iya, ibu saya sampai sakit, Iya, sampai iya. sakit, sampai sakit udah takut. Kalau sampai sekarang fobia. Kalau lihat ya polisi gemeter ya, nggak berani sholat. Biasanya kan sholat pagi ke masjid Terakhir dapat ancaman tekanan kapan? sebelum otopsi. Setelah itu kesini aman tuh. Sampai tanggal 20 masih ada lagi ancaman. Itu saya waktu bikin laporan ini. Laporan ini, dan saya waktu itu punya keberanian lagi, bangkit lagi karena didampingi LPSK, didatangi LPSK, dan saya bikin surat otopsi itu bersama LPSK tanggal 20. Itu saya berani lagi karena ini lembaga negara yang resmi. Iya. Dan berkomitmen untuk membantu saya berani lagi mengajukan otopsi. Saya dapat pelindungan melekat, ya terima kasih sama LPSK. Iya. Terus otopsi tanggal 5, nah, tanggal 2 itu saya didatangi lagi sama si Taufik itu, Taufik Polda Jatim. Saya diancam lagi. Saya mau dihukum. 5 apa tuh Mas? 5 November. Tanggal 5 November 2022 itu kan otopsinya, ekshumasi. Terus saya di hari tanggal 2 apa tanggal Sebelumnya 1, berarti ya? ya sebelumnya tanggal 5 itu tanggal 1 November didatangi Taufik beserta Polres Kepanjen ke tempatnya Pak Imam. Nah waktu itu saya ajak ke Sekber aja, jangan ke rumah. Mereka masih ngeyel mau ke rumah nemui kakak saya untuk membatalkan otopsi dan ke keluarga mantan istri saya. Dan saya mau dihukum karena saya melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Katanya saya kok otopsi ya melanggar karena keluarga lainnya tidak setuju karena melanggar undang-undang. Saya nggak tahu undang apa itu. Wong ini jelas ini anak saya yang bikin saya. Loh ya kan lucu yang bikin saya Otopsi. sama mantan istri saya. Di Otopsi dalam kakak saya itu gini, anak saya. Iya. Otopsi itu Iya. mestinya kepentingan penyidik. Nggih. Kenapa? Iya. Untuk mengetahui sebab kematian. Nggih. Sehingga untuk diusut itu lebih mudah dan jelas. Nggih. Untuk mengetahui kalaupun meninggalnya karena dibunuh Bunuh, atau karena ya. lain, siapa pelakunya, Iya. bagaimana caranya kan itu. Iya, harusnya. iya. Kok sampai dibilang melanggar undang-undang nggak Nah, nyambung. makanya itu Taufik itu katanya selama 35 tahun jadi polisi tidak pernah otopsi. Itu kan lucu. Ya mungkin nggak pernah nangani kasus pembunuhan. Ya itu asusila mungkin ya. Ya, asusila. Asusila. Asu. Ya. Gimana Bu Susi, ini cerita soal ancaman-ancaman ini apa ya? Sepertinya memang kebangetan ya, keterlaluan ya. Iya. Dan kan tentunya ketika melapor dari LPSK tentunya memverifikasi dulu kan, apakah ancaman itu betul dan lain-lain. Terus dari fakta-fakta yang diperoleh dari LPSK seperti apa? Iya, jadi pertama dulu ya Mas Novel Iya. ya. Pertama itu ada kasus Kanjuruhan ini kami nggak berpikir sampai sejauh ini ya. Korbannya banyak dan sebagainya. Pertama, oh ya korbannya banyak, tapi kan di berita itu kan bahwa ada ini masih belum simpang siur ya. Iya. Terus akhirnya kami memutuskannya bukan tindak pidana awalnya di perdebatan di kami. Iya, iya. Akhirnya kami memutuskan udah ada tindak pidana atau tidak, semua langsung jalan aja proaktif gitu. Iya, Kami jalan ke sana, belum ketemu Mas Devi atau waktu itu. Kami bertemulah dengan para keluarga korban yang lain. Ada juga saksi-saksi sih. Lebih waktu itu kebanyakan saksi Mas Mas Bambang dan Mas Novel. Saksi-saksi. Nah, kebetulan di kemudian hari saksi-saksi ini kita sorongkan ya, kita dorong supaya dimintai keterangan oleh penyidik pada saat itu. Nah, kami waktu itu juga sudah ada ancaman terhadap saksi-saksi itu. Ada salah saksi yang HP-nya diambil dan sebagainya itu langsung kita berikan perlindungan pada saat itu pas kita di lapangan. Nah, Mas Devi atau belum ada ini belum ketemu pada awalnya. Terus kemudian ada pengajuan. Nah, kami diinformasikan juga salah satu keluarga korban akan mengajukan otopsi. Kita sudah senang, terus tiba-tiba ada berita lagi
tim kami kemudian pulang kan kembali, atau tapi masih ada yang di sana. Ada informasi bahwa Mas Deviato mencabut mau otopsi. Waduh, kami udah mengajukan permohonan ini. Ya udah kita ke sana lagi, akhirnya ke sana kita dalami, ternyata memang ada intimidasi. Nah, saat itu juga tanpa ada proses yang lama kita menganalisis, kita berikan perlindungan darurat ke Mas Deviato. Nah, pada saat itu kita juga melobi Mas Deviato supaya tetap kembali untuk melakukan otopsi karena ini penting bagi penyidikan. Betul. Akhirnya Mas Deviato mengirimkan surat kembali untuk melakukan otopsi. Akhirnya kami berikan perlindungan, terus kita juga telah rupa-rupanya juga sampai detik ini pun masih banyak ancaman-ancaman, kita tidak tahu. Ancaman-ancaman itu nggak hanya ke Mas Deviato, tapi juga kepada saksi korban yang lain, keluarga korban yang lain, supaya tidak meneruskan dan sebagainya. Itu masih kenceng Mas Bambang, tapi kita juga nggak tahu nih siapa yang bermain dan sebagainya. Ini bahkan yang di luar yang kita lindungi pun masih ada gitu. Nah, kami itu total untuk memberikan perlindungan itu ada 21 orang yang kami lindungi untuk kasus Kanjuruhan. Nah, memang yang paling maksimum security lah kita berikan perlindungan untuk Mas Deviato karena ancaman kan sudah nyata. Kami nilai ada ancaman pistol dan sebagainya. Nah, kami kawal, kami berikan rumah aman juga perlindungannya. Nah, termasuk keluarganya ya, keluarga Mas Deviato. Selain itu juga kemarin tuh waktu melakukan otopsi, sebelum otopsi itu juga ada, nggak tahu saya, pokoknya di lapangan itu ketika mau melakukan itu ada sempat ada gesekan dikit lah. Entah itu diciptakan atau bagaimana, tidak tahu. Tapi gesekan yang pasti antara keluarga yang menolak, keluarga yang menerima itu ada isu mau ada rame gitu. Padahal kami sudah di lokasi otopsi. Agak sedikit khawatir, takutnya ada bentrokan lagi dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah lancar. Nah, terus sampai ke sininya kemudian kami dampingi Mas Deviato untuk membuat laporan lagi terkait dengan pasal 340. Nah, sebenarnya juga selain Mas Deviato juga ada para saksi yang kemudian membantu Mas Deviato dalam rangka laporan pidananya itu di Polres Kabupaten Malang. Saat ini masih pemeriksaan. Cuman baru mau ada sidang untuk yang kasus yang satunya yang laporan tipe A gitu. Ya memang di sisi lain begini Mas Novel dan Mas Bambang, selain perlindungan fisik ya, ada juga kebutuhan untuk pemulihan psikologis ya, karena Mas Deviato juga pasti sangat terluka ya, kehilangan dua putrinya, terus mantan istri. Nah, seperti itu yang kita juga menguatkan Mas Deviato supaya tetap bersemangat, karena ada beberapa kali gitu Mas Deviato juga merasa down, kok kesana seperti yang tadi Mas Imam sampaikan ya, lawyernya nabrak tembok gitu. Nah, ini yang coba kita kuatkan terus, nggak hanya Mas Deviato tapi juga ada beberapa saksi korban yang lain. Ada juga salah seorang ibu ya, dia udah sebatang kara. Jadi hanya punya anak satu, meninggal dunia gara-gara ini juga. Janda itu ya, yang ibu janda. Ya, si Jovan ini. Nah, ini juga sekarang juga sendiri. Nah, ini kan juga kemudian kami atensi untuk berikan perlindungan secara fisik kepada beliaunya gitu. Dan belum saksi-saksi lain yang juga ada intimidasi seperti itu. Memang kalau dilihat yang terancamnya lebih intens itu yang sedang memperjuangkan keadilan, Pak Bibi. Orang-orang yang bersuara untuk. Ya betul. Jadi agak lucu, jadi orang-orang ini berani mempersoalkan keadilan, tapi dia yang justru dapat tekanan. Gitu. Padahal seharusnya aparat penegak hukum yang proaktif untuk mengupayakan menegakkan keadilan kan gitu ya. Iya, yang kedua yang menarik, yang melakukan itu diduga justru orang-orang yang harusnya menegakkan hukum. Iya, itulah masalahnya itu. Kacau jadi. Kacau. Ya, terus ke depan apa yang bisa dilakukan ini dalam rangka perlindungan ini? Karena prosesnya kan sepertinya panjang nih. Iya. Apalagi katanya tadi untuk proses yang laporan yang ini katanya nunggu
Inkrah dulu. Iya. Inkrah kan lama itu. Ya. Nah, proses perlindungan dari LPSK bisa berapa lama itu, Bu Susi? Sampai tidak ada Nggak ada inilah, batasnya. tidak ada kebutuhan untuk Iya. dilindungi, tidak ada ancaman dalam Oke, artian ini ya. oke. Kalau itu sudah tidak ada ancaman lagi dan para saksi korbannya masih membutuhkan perlindungan dan bantuan oleh LPSK, ya kami tetap berikan. Apalagi ini kan ini baru satu yang A, Iya. belum yang pelaporannya B. Mas Devi Ato. Terus ada juga pelaporan lainnya Iya. ya dari teman-teman Aremania yang lain. Nah, ini kan para saksinya kan juga minta perlindungan ke LPSK, Iya, jadi iya. pasti panjang. Iya. Selain dari pelaporan yang disampaikan sama Mas Devi itu, Ya. ada nggak dari pihak-pihak lain, yang korban-korban lain maksudnya, Ya. yang juga melaporkan hal yang sama? Ada. Ada ya? Oke. Laporannya sama ke Polres tadi atau Ya. ke Polda? Setelah saya bikin surat laporan ini, mereka berani untuk melawan. Oke. Nggak tahu mengkorbankan saya, apa gimana nggak tahu. Iya. Mereka berani. Kan Sebetulnya bukan melawan ya. Kenapa? Ini suatu hak dasar yang sedang dimintakan. Ya kan? Masalah adalah ketika orang yang meminta hak dasarnya untuk penegakan hukum, mencapai keadilan, terus kemudian justru malah diintimidasi, diserang, ini yang fatal, yang kebangetan. Menurut saya yang mengkhawatirkan gini, ketika proses ini mau diangkat dalam proses penyidikan, ada tekanan, Iya. ada ancaman dan macam-macam. Sekarang pertanyaannya ini kan, ketika proses yang laporan A itu Ya. berjalan, saksi-saksi ini bisa juga dapat ancaman potensial. Oke, saksi-saksinya Iya, ya, Pak, ya. Saksi-saksinya. Dan yang sekarang yang sedang diperjuangkan Mas Ato itu kan bahwa proses pelaporan yang harusnya sudah dalam tahap penyidikan ditarik mundur penyelidikan. Nah, ini kan terjadi masalah nih. Nah, saya khawatir saksi-saksinya nanti, gitu loh Mbak Susi. Betul. Iya. Ya, betul sekali. Saksi-saksinya itu yang kemudian dapat potensi, dapat ancaman, dapat Iya, intimidasi. Jadi artinya saya setuju ini panjang. Nah, itu sebabnya Mas Novel kayaknya sih ya, kita harus appeal nih. Teman-teman penegak hukum melalui Iya. pimpinannya Kapolri, Ya, Pak Kapolda. Iya. Sudahlah, stop lah. Ya, kalau memang terjadi seperti ini juga, kayaknya jurus kedua harus dilakukan. Laporkan itu kepada Propam. Iya, iya. Nggak, kan, supaya nyetop ini. Oke. Iya. Jadi perilaku-perilaku intimidatif, Dan premanisme ancaman itu dilaporkan. Kenapa? Saya nggak ngerti ya siapa di belakang itu. Ya. Ya. Tapi apapun itu, ketika proses itu dilakukan secara formal, maka ada tanggung jawab juga secara formal, secara institusional untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Nah, yang ketiga yang saya khawatir, yang ketiga adalah kalau teman-teman penegak hukum yang harus menegakkan hukum melakukan tekanan, apakah dia bekerja atas dasar kepentingannya sendiri atau ada kepentingan lain Iya. Nah, yang itu bekerja? dia. Nah, Itu. Ini loh Mas. Jadi Itu. artinya laporan ke Pak Kapolri ini jadi penting supaya jangan orang-orang yang punya kepentingan di balik ini yang Iya, belum betul. tersentuh atau masih Iya. bersembunyi ini, Iya. dia memainkan peran-peran itu Iya. melalui uniformnya. Iya. Seolah-olah itu otoritasnya dia, padahal Iya. itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Ya, Sebetulnya benar, di banyak Pak. kesempatan Pak Kapolri sudah menyampaikan, ya. Ya. Artinya beliau juga respon dengan hal yang seperti itu. Ya, kita juga berharap semoga hal-hal seperti ini apabila ada oknum-oknum yang berbuat dilaporkan saja, semoga mereka dapat sanksi gitu kan. Ya. Dan itu juga jadi efek deterrent effect gitu. Biar yang lain nggak berani berbuat yang sama gitu. Ya. Atau orang itu ngulangi perbuatannya. Iya. Tapi yang pertama tuh Mas, apresiasi terhadap LPSK. Iya, luar biasa dari LPSK ini. Terus yang kedua, tugas LPSK masih panjang. Iya. Tapi Ini yang baru ketiga- start ini Mas. Iya. Baru start. Tapi yang ketiga Mbak, kalau Mbak Susi mau bekerja sama untuk meniadakan penyebab Iya. ancaman itu menjadi menarik gitu loh. Iya. Supaya Iya, kita iya, tidak betul. kerjanya itu reaktif, Iya. tapi menghilangkan akar yang menjadi dasar Iya. mereka, Mas Ato dan teman-temannya ditekan. Iya. Iya. Kalau dari fakta-fakta kalau dilihat di lapangan, seandainya ternyata informasi soal ancaman-ancaman itu ada recordnya atau ada buktinya, LPSK bisa nggak melaporkan itu secara Bisa, proaktif? bisa Mestinya sekali. bisa ya. Di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kan ada tindak pidana soal perlindungan saksi dan korban. Iya. Salah satunya menghalang-halangi saksi untuk mendapatkan perlindungan atau Oke. menghalang-halangi saksi untuk memberikan keterangan. Oke. Nah, ini yang sebenarnya Iya, kemarin iya, kita iya, iya. diskusi di internal kami apakah ini bisa diterapkan Iya. pasal-pasal ini untuk para pengancam ini gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. cuman kelemahannya kan kita belum ada bukti yang konkret itu berkaitan dengan pengancaman terhadap saksi dan korban. Kita Iya, mau coba iya. kalau memang Ada, ya, iya. wah, kita
ini Ya. Mas BW ini bisa Ya, jadi betul. baru pertama kali bisa kita lakukan Ya, untuk patut dicoba penegakan itu, ya, tindak benar. pidana perlindungan Kita kasih saksi dan tugas korban. saja lawyernya Mas betul. Deviato. Dia Iya. bukan hanya melindungi ini, cuma mencari orang-orang yang mengancam itu dan melaporkannya karena ada Iya. pasal pengancaman. Betul, Ya, betul, ya. betul. Ya ide bagus itu Mas BW. Jadi sekaligus gini Bu Susi, sekaligus menyebarkan ke semua pihak agar nggak perlu takut diancam. Iya, betul, Dan sebisa mungkin ketika ada ancaman, maka upayakanlah bisa merekod bukti ya. Mendapatkan Iya. evidence. Ada, buktinya Apakah ada. rekam, apa Buktinya ada dari saksi. Aremania juga, dari kepolisian juga ada. Maksudnya bukti siapa pelakunya gitu. Iya. Yang mengancam, Oh, siapa ada. yang mengancam? Ada. Lapor. Kalau ada, Ada WA, ada telepon juga ada. Nah, yang ada begitu pun dilaporkan. Jadi jangan Laporkan dibiarkan. kepada Mas Imam. Kalau dia nggak melakukan apapun, kita laporkan Mas Imamnya gitu. Ke Dewan Etiknya. Oh, itu saya sepakat. Ya. Jadi Ada. fungsi kuasa hukum ini all out lah ya. 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 Termasuk membantu LPSK. Jadi kita Iya, sekaligus dong. menyemangati kuasa hukum. Iya, betul. Biar lebih Because bersemangat hukum lagi. dan LPSK kan gitu. Iya, luar biasa. Ini terima kasih sekali lagi Bu Susi, Mas Devi. Tentunya bincang-bincang ini kita harapkan juga memotivasi juga pihak-pihak siapapun yang menjadi korban dan kemudian terancam, terintimidasi untuk tidak boleh takut. Yang pesannya gini, Kanjuruan belum selesai. Malang belum karena tidur. keadilan belum ditegakkan. Iya. Iya. Para korban masih gentayangan karena keadilan belum ditegakkan. Ya, tentunya masalah Kanjuruan ini kita berharap agar hukum betul-betul ditegakkan, Ya. keadilan betul-betul dijunjung tinggi gitu Ya. ya, dan proses ini harus dituntaskan. Dan kita tentunya tidak boleh membiarkan, apalagi korbannya ini korban jiwa, Jiwa. dan jumlahnya banyak. Jadi ini kasus serius dan tentu harus direspon secara serius pula. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Susi, Mas Devi, Pak BW. Semoga bincang-bincang kita ini membawa suatu manfaat. Ya, Terima kasih. Terima kasih juga. Ya. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.